Mempertahankan badan ideal bukan cuma tentang penampilan, tapi juga kesehatan. Badan ideal bisa mendukung fungsi tubuh optimal dan mengurangi resiko penyakit buat kita-kita. Nah, ayo kita bahas kenapa hal ini tuh penting. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu siapa aja pembicara ini. Kenalin, aku Angel Aprilian Herman dengan NIM 24400097026 dari jurusan Visual Communication Design Creative Advertising bersama teman-temanku. Halo, perkenalkan nama aku Roshida Usna dengan NIM 24401106775 dari jurusan Visual Communication Design Creative Advertising. Kenalin, nama aku Safira Malia dengan NIM 24401101330 dari jurusan Visual Communication Design Creative Advertising. Nah, banyak orang yang udah melakukan diet dan kita juga udah kayak sering banget denger apa itu diet. Tapi karena sering denger sebenarnya paham nggak sih apa itu diet? Nah, diet adalah pola makan yang sengaja diatur dan disesuaikan buat mencapai tujuan tertentu, seperti pengendalian berat badan, buat peningkatan kesehatan, atau memenuhi kebutuhan nutrisi khusus. Manfaat berat badan ideal tuh ada gak sih? Dan apa aja kalau ada? Pertama, berat badan seimbang. Proporsi berat badan yang sesuai sama tinggi badan bisa diukur melalui BMI. Itu proporsinya sama, seimbang antara berat badannya dengan tinggi badannya. Berikutnya, bisa mengurangi resiko penyakit kronis, kayak bisa mengontrol kolesterol, tekanan darah, yang dimana itu bisa memicu resiko stroke, obesitas, hingga kanker, berbagai macam kanker. Berikutnya, energi dan vitalitasnya tinggi. Stabilisasi tingkat gula darah buat mengurangi resiko diabetes tipe 2 aja itu ya tinggi sekali. Dan terakhir, kesehatan mentalnya terjaga. Kita bisa jadi terhindar dari berbagai macam stres, depresi, dan bisa meningkatkan produktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih cara hitung berat badan ideal itu? Ada rumusnya. Pertama, berat badan yaitu dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Tinggi badan kuadrat. Tinggi badan kali tinggi badan. Atau sebagai contoh, 60 kg dibagi tingginya 1,5 kali 1,5. Jadinya 2,25. Jadi kalau disatukan, 60 dibagi 2,25 sama dengan 26,6. Dan diacu dari WHO, kategori berat badan ideal pria dan wanita dewasa berdasarkan BMI adalah kalau kurang dari 18,5 berarti berat badannya underweight. Kalau dari 18,5 sampai 24,9 berarti normal. Kalau 25 sampai 29,9 itu overweight. Di atas 30 itu udah bisa dikatakan sebagai obesitas. Dan dari contoh tadi, 26,6 itu masuk ke overweight. Dari situ bisa diacu kalau, oh ya, dari sini bisa melakukan buat mencari cara gimana supaya berat badannya jadi ideal, seimbang dengan tinggi badannya. Nah, jadi selanjutnya gimana sih cara memulai diet? Nah, salah satu caranya itu ada yang namanya defisit kalori. Nah, apa itu defisit kalori? Jadi defisit kalori itu adalah salah satu jenis diet yang paling populer yang melibatkan pengurangan asupan dari kalori harian seseorang. Jadi dengan pengurangan kalori yang konsisten, itu tuh ternyata mampu untuk ngebantu menurunkan berat badan seseorang. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang yang kebutuhan kalori hariannya itu 1.800 kilokalori. Dan di satu hari itu dan secara konsisten, ia hanya mengonsumsi 1.500 kilokalori. Yang artinya, orang itu kan telah mencapai defisit kalori sebanyak 300 kilokalori.
Jadi dalam defisit kalori itu, tubuh itu akan mencari sumber energi alternatif karena pembakaran kalori hariannya itu nggak terpenuhi secara penuh. Nah, next-nya gimana cara melakukan defisit kalori? Yang pertama itu dengan hitung kebutuhan kalori. Jadi pertama-tama pasti kita harus cari tahu kebutuhan kalorinya tuh berapa. Bisa dari berdasarkan tinggi, berat, tingkat aktivitas, dan tujuan penurunan berat badannya tuh apa. Nah, yang kedua itu ada pengurangan asupan kalori. Lalu kan yang namanya defisit kalori itu coba untuk kurangi asupan kalori harian dengan memilih makanan yang lebih rendah kalori atau mengurangi porsi makan dan selalu memantau makanan yang masuk ke tubuh. Yang ketiga itu pemantauan nutrisi. Jadi selalu prioritaskan makanan yang kaya nutrisi untuk memastikan tubuh itu mendapatkan nutrisi yang cukup. Dan yang keempat itu, peningkatan aktivitas fisik. Karena salah satu cara untuk membakar kalori itu bisa dengan sering melakukan aktivitas fisik. Jadi dengan meningkatkan aktivitas fisik, terutama latihan kardiovaskuler dan latihan kekuatan gitu, bisa membakar kalori dan meningkatkan defisit. Next, yang kelima itu dengan pemantauan berat badan. Jadi pastikan untuk selalu pantau berat badannya secara teratur dan sesuaikan asupan atau aktivitas jika diperlukan. Jadi bisa untuk sebagai bahan evaluasi diri juga. Terus yang keenam itu defisit kalori bertahap dan sehat. Jadi coba capai defisit kalori secara bertahap dan sehat untuk hasil jangka panjang yang optimal. Jadi jangan terlalu terpaku atau dipaksa pengennya yang cepat, yang instan karena hal itu bisa mengganggu kesehatan tubuh, malah jadi lebih bahaya. Dan yang terakhir itu konsultasikan dengan profesional kesehatan. Jadi kalau memang ada kekhawatiran kesehatan, kalau misalkan porsinya dikurangin atau apa, jadi coba dikonsultasiin dulu dengan profesional kesehatan sebelum membuat perubahan besar pada pola makan harian atau menambahnya aktivitas harian untuk defisit kalori. Berikutnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan saat defisit kalori. Yang pertama adalah mengandalkan suplemen saja. Suplemen itu tentu bisa mendukung nutrisi yang ada pada tubuh, tetapi suplemen itu tidak bisa digantikan sebagai makanan utama. Karena makanan utama itu utuh menyediakan serat dan juga nutrisi penting lainnya ke tubuh. Yang kedua adalah tidak mengkonsumsi cukup protein. Jadi, seperti yang dibahas sebelumnya, itu yang dibahas pada cara untuk melakukan defisit kalori adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, protein itu dibutuhkan untuk perbaikan sel otot setelah melakukan latihan fisik. Jadi, perlu dipastikan untuk cukup protein selama menjaga massa otot, selama melakukan defisit kalori. Yang ketiga adalah berfokus hanya pada jumlah kalori. Walaupun defisit kalori itu artinya adalah pengurangan asupan kalori harian, yang perlu diperhatikan juga itu kalorinya, kita perlu perhatikan juga kualitas makanannya. Kita perlu untuk memilih makanan yang memberikan nutrisi maksimal bagi tubuh. Yang keempat adalah kurang minum air. Air itu sangat penting, terutama selama defisit kalori. Jadi minum air yang cukup itu dibutuhkan untuk menjaga hidrasi tubuh agar tidak kekurangan air dan juga mengurangi rasa lapar. Kesimpulannya, diet merupakan penyesuaian pola makan untuk mengendalikan berat badan atau peningkatan kesehatan. Manfaat dari berat badan ideal antara lain adalah keseimbangan berat badan, memiliki energi dan vitalitas yang stabil, pengurangan risiko penyakit kronis, dan meningkatkan kesehatan. Salah satu cara untuk memulai diet adalah dengan defisit kalori, yaitu mengurangi asupan kalori harian dengan cara menghitung kebutuhan kalori, pengurangan asupan kalori, memantau nutrisi, dan meningkatkan aktivitas fisik. Penting untuk memastikan bahwa defisit kalori itu tidak sekedar mengandalkan suplemen saja atau berfokus pada jumlah kalori. Tapi perlu dipastikan bahwa asupan protein itu perlu dan tercukupi dengan makanan berkualitas serta minum air putih secara teratur. Konsultasi dengan profesional kesehatan disarankan sebelum membuat perubahan besar pada pola makan atau aktivitas. Sekian dari kami. Terima kasih.